rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Allah ya sallallahu alaihi. Hadirin jamaah berjuang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama kita senantiasa memberikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya kepada kita, nikmat sempat, nikmat sehat. Rasulullah mengatakan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering lupa, yaitu nikmat ketika diberi oleh Allah sempat dan sehat. Oleh karenanya dalam hadis ayat Rasul ingatkan, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Jaga hidupmu sebelum datang mati. Jaga mudahmu sebelum datang tua. Jaga sehatmu sebelum datang sakit. Jaga sempatmu sebelum datang sempitmu. Terus apa lagi? Jaga kayamu sebelum datang kemiskinan. Oleh karena itu, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah kita menikmati kawah Chandra Dibuka selama 9 penuh, yaitu selama bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, baca Quran kita, dan semua kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita terlimpahkan kepada Junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat yang semua nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai lagi kajian kita, kajian pagi. Semoga bisa istiqomah dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan buat jemaah sekalian. Baik, kepada Allah sebagai pengantar sebelum kita lanjutkan kajian hadis sahih. Satu pertanyaan, mungkin kita sambil introspeksi. Apakah kita ini sering maksiat tapi rezeki juga berlipat? Sering maksiat tapi rezekinya berlipat. Apalagi nikmat bertambah padahal ibadah kualitasnya rendah. Ya, tapi nikmatnya tambah terus. Neng kualitas ibadahnya itu ngeten. Tapi nikmatnya Allah begini, jamin terus. Nah, apalagi atau lalai ibadah, rezeki ditambah, rezekinya lancar. Nah, kemudian karirnya naik, ya, karirnya menanjak, tapi sisi lain dia menginjak-injak hak-hak orang lain. Tapi karir menanjak. Nah, pernah seperti itu? Baik, masih terus, tapi kok ya rezekinya lancar, ya. Tapi keluarganya ya orang pasti peduli, tapi ya rezeki ya ono wae. Katanya kalau anak bojo ya pasti nyumpain, tapi kok rezeki ya ono ya. Rezeki yang lancar. Ya. Pernah enggak seperti itu kita? Ya. Mari kita introspeksi. Ketika kita merasakan hal seperti itu, ibaratnya orang tua itu kepingin memanjakan siapa? Anaknya, maka Allah juga ingin memanjakan hambanya. Maka kita berada pada posisi sikap yang disebut dalam akidah yang namanya akidah disebut
Istidraj. Apa itu? Istidraj. Apa istidraj? Dari kata istidraja, yastadriju istidrajan. Oke. Artinya tangga yang naik perlahan-lahan. Dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Itu artinya. Sanastadrijuhum, berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, dan kami akan memberi tenggang waktu. Inna kaidi matin, ya, dan kami akan berikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencana aku, kata Allah, sangat teguh. Jadi ketika panjenengan itu kayak udah cilik, terus dia, nah, ya. Padahal kan modul nih, kan modul tapi malah kalimat kita terus kan. Dilulu. Bahasa Jawanya apa? Dilulu. Nah, ketika kita tadi saya katakan ibadah lalai tapi rezeki berlimpah. Hati-hati. Maksiat jalan Terus tapi rezeki tambah. berlipat, ya. Malah kurang. Nah, jadi maksiat bertambah tapi oleh Allah rezekinya ditambah berlipat. Hati-hati. Ketika kita seperti itu, wahai Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam kategori istidraj. Artinya berangsur-angsur menuju kehancuran. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita pasti semua kadang mengalami hal seperti itu. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang beriman, ya, ketika kita ibadahnya itu dalam kualitas yang baik dan Allah berikan rezeki itu, maka itu bagian dari ibadah kita sebagai bentuk apa? Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Ibrahim sallallahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam konteks ini, kalau orang yang beriman, ketika kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki kita berlipat, maka itu bentuk ta'zidannakum, bentuk wujud Allah sayang pada kita. Ya, dengan ketika ibadahnya baik, sholatnya baik, sedekahnya rutin, kemudian punya harta juga dipakai untuk bersedekah, tidak kikir, tidak sombong, kemudian Allah berikan panjenengan rezeki yang berlipat-lipat, maka itu wujud ta'zidan, wujud bahwa Allah itu menambah rezeki kita. Ini adalah Allah. Maka hati-hati ketika kita dalam kondisi seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, An Uqbah bin Amir bin Nabi SAW, qala idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Summa tala Rasulullah SAW, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza fariqu bima utu akhadnahum faqatan fa idahum mublisun. Artinya, kata Rasulullah, dari Uqbah bin Amr dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika kamu lihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya. Sekali lagi, jika kamu lihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah disebut dengan istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah Al-An'am ayat 44,
maka tatkala mereka melupakan peringatan telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyol-konyol, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin rahimahullah, itulah yang disebut dengan istidraj. Jadi ada beberapa indikator, bahkan dalam satu hikayat, dalam satu cerita, orang yang pelajari masa lalu itu kita pernah tahu yang namanya Fir'aun ya. Fir'aun itu orang apa Fir'aun itu? Dia tidak menyembah Allah, tapi oleh Allah diberi apa? Nikmatnya bertambah. Bahkan saking kayanya Fir'aun, saking sombongnya Fir'aun, dia sampai mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya dengan sifat seperti itu, ketika Fir'aun mengejar siapa? Musa di tengah laut, kemudian oleh malaikat gemes gitu ya. Kenapa ketika itu Allah tidak beri hidayah kepada Fir'aun? Sempat mau. Tapi Kan jadi kan tidak berat bagi Allah untuk membuat Fir'aun itu diberi hidayah ketika itu ya. Kenapa? Karena Fir'aun taubatnya sudah terlambat. Dia membaca kalimat syahadatnya itu sudah ketika nyawanya berada di tenggorokan. Dalam sebuah hadis, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah tidak menerima taubat hambanya ketika nyawanya itu berada dalam tenggorokan. Fir'aun seperti itu juga. Ketika hidupnya sombong, dia diberi juluh oleh Allah, diberi kekayaan, ya bahkan sampai kesombongannya itu dia ngaku sebagai Tuhan. Maka ketika itu Allah kemudian kepada malaikat gemes-gemesnya, akhirnya sampai tenggorokan juluh dia sekalian sama malaikat. Nah, sakit itu Fir'aun. Contoh istidraj yang nyata. Kurang apa Fir'aun itu? Yang kedua siapa? Qarun. Qarun itu oleh Rasulullah ya, siapa? Oleh Nabi Musa ya. Qarun itu oleh Nabi Musa diberi cara bisnis ya yang baik ketika itu. Qarun itu pada awalnya dia seorang yang miskin. Kemudian oleh Nabi Musa diberi cara bagaimana berbisnis emas yang baik. Kemudian dia berhasil bertambah, akhirnya dia mulai lalai dengan semakin kaya, dia lalai dengan sholatnya mulai telat gitu ya. Maka hati-hati dengan ketika berbisnis kok sholatnya mulai telat, asalnya sadurunge bisnisnya sukses, sholatnya disiplin, tepat waktu, berbisnisnya sukses, sholatnya mulai telat. Hati-hati. Hati-hati ya. Mulai sampai ditunda-tunda, biasanya sholat jamaah tepat waktu, baru bisnisnya sukses, terus mulai telat, hati-hati. Hati-hati ya. Sehingga jangan sampai seperti siapa? Seperti Qarun. Ketika dia miskin, taat beribadah. Ketika perkembangan bisnis emasnya mulai berkembang, dia mulai terlambat ibadah, mulai lalai, akhirnya sampai dia lupa beribadah, dengan asik dengan dunia bisnisnya, dan dengan kesombongannya itu Allah tenggelamkan dia bersama hartanya atas doa dari nabinya. Maka bagi Allah bersyukur kita sebagai umat Muhammad ya. Ketika kita melaksanakan perbuatan dosa itu, Allah tidak beri azab seketika. Tapi ketika umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu, ya, ketika nabinya berdoa, ya mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihissalam, ya, ketika beliau berdoa maka Allah turunkan azab itu seketika.
Ya, maka menjadi pelajaran bagi kita. Nek ana wong kok untuk duduk-duduk lemah, kok untuk emas, harta seperti maka disebut harta karun. Karena peristiwa korun yang tenggelam bersama hartanya. Karena kepada Allah Subhanahu Wa Taala hati-hati dengan istidraj, ya, dilulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam satu kaidah kitab Al-Hikam Syekhul Athaillah As-Sakandari, dia mengatakan hif min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaika ma'ahu an yakuna dhalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus terhadap Allah. Karena itu bisa jadi setiap atau itu bisa jadi sebuah istidraj. Seperti firman-Nya, kami istidrajkan mereka dari jalan yang mereka tak ketahui. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidrajkan mereka, kami giring dia ke arah kebinasaan secara pelan-pelan. Ya terus lanjutke yang terus ke ilmu bisnis alih tolakmu, atau terus ke ilmu maksiat, terus ke ilmu sombong, lali di keluargamu misalnya. Orang apa ini anak bojomu. Meskipun seperti tapi, yo kok Gusti Allah terakhir ngawal rezeki semangat. Jadi lulu itu kan. Setiap kita pasti merasakan itu. Oleh karena itu, hadirin rahmatullah, mari kita bersama itu dari Allah SWT kepada Allah SWT, berlindung kepada Allah SWT dari perilaku istidraj, ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah SWT. Di antara indikator ciri perilaku istidraj tadi sampaikan, nikmat dunia semakin bertambah, namun iman kita semakin menurun. Mendapat kemudahan hidup meski terus-menerus bermaksiat. Jadi urusannya tidak lancar, padahal dia selalu bermaksiat. Mendapat kemudahan rezeki meskipun dia lalai dalam beribadah. Rezeki bertambah meski lalai beribadah. Kemudian semakin kaya namun semakin apa? Sugih begitu kan kikir, bakhil alias mabdib. Kemudian jarang sakit tapi tetap pemaki. Ya. Maka ketika khawatir biasa dapat ada seorang kiai yang mengatakan satu penyakit yang ngelobatin itu loh. Sakit penyakit sing obatnya ning dunya iki ngel. Di antaranya wong miskin ning males. Terus kere ning males. Itu penyakit. Dan susah obatnya. Ya, orang bodoh males golek ilmu, males belajar. Wong miskin ning males kerja. Itu penyakit. Angel tambane. Itu dalam kitab apa itu proses namanya. Terangkan itu dia ada 4 penyakit di antara satunya adalah tadi wong miskin kemaki nih. Malas kerja, malas belajar. Itu menurut Allah pada kesempatan ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mari kita bersama-sama memohon Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita terhindar dari sifat-sifat kesombongan, sifat pikir, ya, dan semoga kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang maaf, ihdinas siratal mustaqim. Kita akhiri doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.